Ketika saya tanya, Ternate sudah siap? Sudah ibu, sudah semua. Perlu dapur tambahan lagi? Tidak perlu. Tapi saya pergi semua sekolah, mereka bilang mereka belum dapat MBG. Jadi saya juga bingung karena MBG ini, karena si bapak yang ngurus MBG ini begitulah. Jadi Bapak Kadis coba hubungin dia. Ini udah SMA paling besar yang ada di kota Ternate dan dia belum dapat MBG. Ketika saya tanya butuh dapur lagi, oh sudah beres ibu, sudah beres. Dia lapor sudah beres. Katanya 60.000 siswa sudah menerima manfaatnya. Nggak tahu 60.000 siswa itu di mana. Ada anggaran 2,9 miliar di sekolah ini. Nah, penggunaannya untuk apa? Tadi sudah dijelaskan penggunaannya untuk apa. Tadi saya lihat secara keseluruhan anggarannya itu dipakai untuk administrasi dan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan pemeliharaan sekolah. Bahwa administrasi BOSP dan BOSDA sudah benar adalah satu hal, transparan adalah satu hal, tetapi menurut saya penggunaan yang tadi itu belum produktif. Jadi benar dan benar saja itu tidak cukup. Yang diperlukan adalah bagaimana anggaran ini kita kelola secara inovatif untuk bisa menambah nilai tambah di sekolah ini. Objek, subjek, dan tujuan dari penggunaan anggaran ini adalah kalian, peserta didik, anak-anak SMA. Sekarang saya membuka ruang kepada anak-anak, kalian mau minta apa? Uang yang ada 2,9 miliar ini, kalian maunya dipakai bikin apa? Kan gaji sudah dibayar Pemprov. Nah, selain listrik dan cat-cat, kalian ini maunya sekolah ini ada apa? Di luar beasiswa yang berhubungan dengan kegiatan. 5 orang berdiri di depan sekarang. Maju. Ya, lagi cepat maju. Maju kasih mic. Ya. Apa ini? Oke. Ya, boleh. Nama kelas singkat pada jelas, harapan nama kelas, cita-cita, harapannya, ada kegiatan apa, ada fasilitas apa, ada apa gitu yang kalian harapkan dari SMA ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Sanangka dari kelas 1210. Ibu, saya mau bilang yang tadi Kepala Sekolah jelaskan dana ekstrakurikuler sebanyak 421 juta, tapi saya sebagai anak PMRS tidak merasakan dana itu sama sekali karena di UKS obat saja terhadap ibu, kayak tong harus beli sendiri ibu. Begitu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Digra Fakira dari kelas 12. Yang ingin saya katakan itu kan pada zaman sekarang pendidikan atau pembelajaran itu sudah didampingi oleh teknologi. Tapi untuk saya sendiri dari kelas 12 itu internetnya sangat tidak bagus. Dimana kalau ada guru yang ingin melakukan presentasi, dimana itu harus pakai kayak proyektor terus pakai laptop, itu kadang-kadang filenya susah sekali untuk diunduh karena internetnya itu tidak bagus. Jadi kita harus pergi keluar kelas untuk mencari informasi tambahan atau mengunduh filenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, cita-cita, closing cita-cita saya apa? Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Ciko Jeriko dari kelas 10-4. Cita-cita saya mungkin ingin menjadi seperti Ibu, satu pimpinan di Maluku Utara. Saya ingin mungkin mau kayak di SMA Negeri 1 nih ada ekstrakurikuler sanggar. Kemarin sudah berkoordinasi dengan guru pembinanya sanggar, katanya sebenarnya ada sanggar, cuman tidak ada anggaran untuk bisa dijalankan proses pelatihannya dan lain-lain. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajukruf, saya dari kelas 11-1. Jadi ingin yang saya sampaikan bahwasanya tentunya sekarang kita sudah mengetahui bahwa sudah tidak adanya uang komite. Nah, dari situ sebenarnya untuk beberapa bulan terakhir yang kami rasakan dari hilangnya uang komitenya, tentunya ada beberapa hal negatif maupun positif dari para siswa yang kami rasakan. Saya salah satu peserta dari lomba-lomba yang sering diadakan oleh sekolah. Namun saya merasa dari anggaran BOSP dan BOSDA yang telah tadi dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami rasa kami belum mendapatkan apresiasi yang selayaknya kami dapatkan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berskala provinsi maupun nasional pun, kadang anggaran yang kami dapatkan untuk perjalanan keluar itu kadang masih perlu kami cari sendiri atau bahkan tidak sama sekali dibantu oleh sekolah, seperti itu Ibu. Bahkan salah satu lomba bergengsi yang saya ikuti pun kadang kalau kita mau ikut pelatihannya itu harus kami bayar sendiri. Dan kalau saya rasa dengan dana sebesar 2,9 miliar yang telah diberikan kepada sekolah, saya rasa itu seperti tidak layak saja Ibu jika kami harus mencari dananya itu kembali. Dan ya itu saya Ibu, pertanyaan saya, dan cita saya adalah dokter Ibu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Naruto Salasa sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri Kota Ternate.
sebagai organisasi OSIS pada bagian sarana dan prasarana, menurut kami masih ada beberapa kekurangan yang belum dipenuhi. Jadi kami sebagai OSIS ingin bagian itu dipenuhi dengan baik. Dan juga satu hal, yaitu program yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo, yaitu makanan bergizi gratis. Kami sebagai seluruh siswa belum bisa mendapatkan itu. Sedangkannya sekolah-sekolah lain sudah mendapatkan MBG, sedangkan kami belum. Jadi kami ingin tahu kenapa kami belum bisa mendapatkannya. Dan juga cita-cita saya, insya Allah saya ingin jadi guru sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas siswa-siswanya ini, ibu-ibu, para pengajar, kepala dinas, kepala sekolah sudah lihat ini adalah generasi masa depan Maluku Utara. Mereka ini tanpa dikasih perhatian ekstra pun mereka sudah cerdas. Kalau sampai mereka tidak berhasil di masa depan, kita ini gagal. Para pengajar itu tugasnya membuat mereka berhasil, memberikan skill yang nanti ketika mereka lulus di dunia usaha, di marketplace, nanti mereka bisa berkompetisi. Dengan anggaran yang sudah diberikan, kita kerja pun sudah digaji, sampai kita tidak bisa membuat mereka keluar dengan skill yang siap menghadapi marketplace, maka kita ini gagal. Mengerti? Ya. Saya sangat setuju, 2,9 miliar tidak dimanfaatkan dengan semua yang kalian bilang itu tidak optimal. Makanya saya bilang kepada semua kepala sekolah yang menghadir dalam Zoom hari ini, dan juga dengan kepala dinas, mencatat lengkap administrasi itu tidak cukup. Mulai hari ini kita ubah pola pikir kita, yang diperlukan, yang penting adalah output oriented. Tidak penting administrasi lengkap kalau hasilnya tidak ada. Pak Kadis duduk berembuk dengan 403 kepala sekolah untuk bikin jadi saya maunya BOSP-nya itu ada pagar-pagarnya. Berapa persen yang harus dialokasikan kepada OSIS, berapa persen yang harus dialokasikan kepada dana eskul, berapa persen yang harus dialokasikan dengan UKT, dan dari Dinas Kesehatan melakukan rutin cek berkala setiap bulan, memastikan standar yang ada di UKT itu terpenuhi dengan anggaran yang sudah dialokasikan, dan juga pastikan semua sekolah, terutama mereka yang muridnya di atas 500, yang atasnya 500 orang, lebih dari cukup untuk bisa membayar Telkomsat yang satu bulan cuma 1,5 juta. 1,5 juta satu tahun itu cuma 15 juta dari 2,9 miliar, lebih dari cukup. Dan dari 2,9 miliar UKT tidak ada obat, itu tidak bisa dimaafkan, Pak. Dan yang kedua, sanggar saya sangat setuju, harus ada sanggar, ada marching band, ada olahraga, alokasi, dan dengar pendapat kalian siswa, bentuk itu ketua-ketua dari perwakilan eskul. Kalian harus punya suatu forum di mana kalian mewakili siswa untuk berdialog dengan kepala sekolah dan guru, karena kalianlah kepala sekolah dan guru ini ada dan digaji, karena kalianlah saya di sini ada dan saya pun digaji. Oleh karena itu, pastikan penggunaan BOSP dan BOSDA itu goalnya dan subjeknya, tujuannya adalah untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan guru. Setuju? 3 tahun itu jangan dipakai hanya untuk menghafal terus nilai bagus. Itu tidak bisa berhasil setelah keluar dari SMA ini. Harus punya skill yang bisa bersaing di marketplace yang sangat kompetitif ini. Harus bisa menggunakan seluruh perangkat digital dan AI dengan baik, bisa menggunakan Canva, Google Office, Microsoft Office, mengerti bagaimana melakukan presentasi dengan baik, public speaking yang baik, punya skill dari extracurricular sehingga hidup itu berwarna, yang mau menari tersalurkan, yang olahraga tersalurkan, marching band tersalurkan, ikut lomba-lomba nasional, karena itu menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa bergengsi LPDP, dan salah satu persyaratan untuk terima di universitas yang terbaik di negeri ini, salah satunya adalah sertifikat-sertifikat dari lomba-lomba nasional yang diikuti. Dan SMA ini menjadi wadah di mana kita early learning untuk menghasilkan future leader, sehingga adalah organisasi OSIS itu, tetapi tanpa anggaran, ya. Jadi SMA 1 akan kita jadikan pilot project, bagaimana jika anggaran itu dimanfaatkan dengan baik, maka sekolah ini akan hidup, sekolah ini akan berprestasi. Anggaran itu harusnya dipakai untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari siswa-siswinya, sehingga Maluku Utara kita bukan hanya sekedar dikenal sebagai penghasil nikel, tapi kita juga akan dikenal sebagai penghasil SDM terbaik di Indonesia. Bukan karena kita tidak bisa selama ini, hanya karena kita tidak diberikan ruang untuk bertumbuh. Saya sudah
Sosmed ibu bagus tidak? Kamu tahu yang ngerjain sosmed ibu itu tim nasional atau tim lokal? Yang melakukan semua kegiatan saya adalah tim lokal. Anak-anak Maluku Utara tanpa pendidikan khusus untuk komunikasi politik, komunikasi digital, tapi mereka belajar sendiri. Artinya bahwa murid-murid pemuda-pemudi Maluku Utara itu mereka cerdas. Mereka hanya perlu diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan ruang untuk bereksperimen, ruang untuk bertumbuh, maka hanya masalah waktu. Mereka bisa bersaing secara nasional dan membawa nama Maluku Utara ke level nasional karena mereka lah masa depan Maluku Utara. Jadi mulai berikutnya tahun 2026 akan dibahas dalam 3 bulan ini dan akan di launching sebagaimana kita melaunching APBD, BOSP dan BOSDA pun akan melaunching 2026 anggarannya dipakai untuk apa saja. Kemudian kalian siswa yang masukkan proposal, Sanggar mau apa, OSIS mau apa, UKT mau apa, UKS mau apa, internet udah pakem, ada lomba-lomba apa saja, kalian cari secara nasional dan internet ada lomba-lomba bergengsi nasional apa saja yang kalian mau ikut dan usulkan. Tidak semua diterima, tentu akan diskusi lagi dan menyesuaikan, tapi akan dipastikan bahwa penggunaan anggaran akan lebih produktif dibandingkan tahun ini. Boleh? Ada lagi yang mau kasih masukan? 3 orang naik, apa sini? Yang 5 mundur sedikit. 5 sudah, 5 boleh cepat. Depan sana. Usis, mantap. Ayo ngomong. Belakang. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imelda Sri Nurdin. Saya perwakilan dari kelas 12-7. Cita-cita saya mau seperti ibu juga, bisa berdiri di depan-depan orang-orang penting seperti ini. Mungkin dari saya saya meminta fasilitas organisasi yang lebih baik. Contohnya seperti sekret saya di Pramuka. Itu biasanya kebanyakan dana sekretnya tuh dari kami sendiri begitu ibu. Sedangkan dari sekolah mungkin kayak kadang ada, kadang tak ada begitu. Jadi kayak susah juga buat orang ibu. Terus untuk kelas ibu, kipas mungkin karena tahun kepanasan juga tuh ibu, sama fasilitas kursi meja yang hancur ibu. Itu ibu. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakira Aurelia Gaisani, biasa disapa Aurel. Saya dari kelas XI 11. Cita-cita saya menjadi Akpol. Saya di sini ingin menyampaikan untuk fasilitas lapangan. Di sini lapangannya mohon maaf Pak, lumayan ini jelek. Jadi untuk kami latihan itu sangat mengganggu sekali Bu. Buat lapangan basket juga mohon untuk diperbaiki. Karena anak-anak basket latihannya juga terganggu karena lapangannya yang jelek. Juga buat mohon maaf kalau kami bawa nama sekolah untuk pertandingan, mohon apresiasinya bila kami membawa juara Ibu. Soalnya saat itu pernah pengalaman saya membawa nama sekolah buat bertanding tapi apresiasinya kurang Ibu. Terima kasih. Apresiasi apa yang diinginkan? Ngomong aja, namanya juga curhat. Doi berangkat kan yang doi hadiah? Uang berangkat juga boleh, tapi hadiah juga boleh. Soalnya Hadiah mau berapa? Berapa angka sampai merasa itu diapresiasi? mana-mana saja Ibu, soalnya Mana-mana tuh berapa? Nanti kasih Sadiki bilang sudah diapresiasi. Yang mana? bukan Ibu, soalnya pas tong pertandingan terus bawa nama sekolah tong pakai uang sendiri buat Ya, uang pergi wajib dikasih. Uang hadiah ekstra itu berapa? Kan namanya juga curhat. Kami mati. Seikhlasnya saja Ibu. Nggak bisa sebutkan angka. Kalau dari teman-teman saya katanya 2 juta Ibu. Oke. Bolehlah 2 juta. Oke. Cita-cita? Cita-cita saya Akpol. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abigail Matan Syam. Saya di sini sebagai perwakilan dari Eskul Basket Ibu.
Nah, jadi yang ibu lihat waktu awal masuk itu mungkin ibu tidak kelihatan, tapi lapangan kami itu berlubang dan pernah kecelakaan teman kami kakinya itu sampai engkel. Jadi kami minta untuk ibu untuk memperbaiki lapangan tersebut, dan juga kami dari Ekskul Basket pernah menjuara 2 sebagai lomba dalam Wali Kota Group, Wali Kota Cup, dan kami tidak dikasih apresiasi yang semaksimalnya. Dan pernah juga di juara 1 Pak, Ibu. Jadi kami kurang apresiasi dari sekolah. Siap. Cita-cita apa? Cita-cita saya adalah polisi, Bu. Siap. Next. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Roslan Janito Pelasuri. Saya perwakilan dari kelas 11-8. Cita-cita saya sebagai orang yang ingin berkontribusi dalam hukum. Yang ingin saya keluhkan itu mungkin teman-teman yang lain sudah bilang, tapi saya ingin menambahkan tentang fasilitas kelas. Buat saya dan teman-teman yang lain juga, fasilitas kelas itu sangat kurang. Pertama, infokus. Kedua, kursi dan meja. Dan ketiga, mungkin lebih ke hal-hal yang sederhana seperti kipas dan lain-lainnya itu, dan internet juga. Itu semuanya tuh sangat bisa dibilang itu agak kurang, karena kami siswa juga kan tugas banyak, bikinnya juga kadang tabrakan. Jadi untuk internet itu kayak gimana ya, kayak mau bikin secepat itu. Paham? Iya. Ya. Untuk infokus juga terkadang guru-guru yang mau ngajar bawa laptop juga kayak kadang ada kelas yang harus pindah ke kelas sebelah untuk pakai infokus. Oke. Itu aja sih Bu, sekian dari saya. Ada berapa ruangan belajar di sini? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, nama saya Nokol Pikauli, mewakili OSIS. Saya kebetulan ketua OSIS di SMA 1 Ternate. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi kegiatan Ibu pada hari ini dalam rangka mendengar keluh kesah kami sebagai siswa. Izin Ibu, kami dari OSIS memiliki program kerja yang mungkin menarik, sangat menarik bagi Ibu, yaitu mendirikan forum OSIS daerah Maluku Utara. Dengan begini Ibu mungkin tidak setiap hari pergi ke sekolah-sekolah, namun dengan forum ini OSIS di setiap sekolah di Maluku Utara, izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami bisa menjadi motor dari penggerak sebagai penjaga transparansi sekolah dan juga mungkin sebagai penyalur aspirasi siswa-siswi kepada provinsi secara langsung, Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon bantuannya Ibu, izin Bapak Kepala Dinas untuk mendirikan forum ini agar ke depannya mungkin jika Ibu Sherly tidak datang ke sekolah kami lagi, forum ini dapat mewakili aspirasi kami semua. Sekian Ibu. Ya, cita-cita apa? Cita-cita saya ketua KPK Ibu. Wow. Akan jadi ketua KPK pertama dari Maluku Utara. Amin. Amin. Oke. Infokus saat ini tuh saya sendiri beli harga mungkin cuma 1 juta, 1,5 juta. Itu tuh sudah bagus, bahkan bisa nyala dalam keadaan siang hari. Cuman ada 38 ruang kelas. Jadi satu kelas satu aja, jangan pindah-pindah. Satu kelas satu bikin lemari lalu taruh itu barang di dalam situ. Satu kelas satu infokus, satu kelas satu kelas 2 kipas. Itu internet pasang dengan Telkomsat, lalu koneksi dia punya dibagi untuk maksimal biar setiap kelas itu ada, karena kebanyakan guru-guru itu mengambil sumber pembelajaran kan dari YouTube, benar tidak? Kalau semua YouTube harus download di handphone penuh memori toh. Dan di inventaris untuk dengan angka 2,9 itu bisa melakukan bertahap perbaikan dari meja dan kursi, beli yang sudah modern, jangan beli yang masih kayu begitu lagi. Kemudian di inventaris 1 tahun mau ikut lomba apa saja dianggarkan, kan nggak berangkat semua, berangkat biasanya cuma yang mau ikut final kan paling 1-2. Dihitunglah misalnya 1 tahun bisa sponsor 20 lomba ke nasional, alokasi total hadiah misalnya 2-3 juta untuk, kan pasti misalnya ada yang menang 1-2, dialokasikan dan dianggarkan dan dibahas. Kemudian tadi apa yang ketiga ya? Internet. Lapangan ini juga nanti kita bentuk HPS untuk semua sekolah berdasarkan zona daerah. Untuk lapis atas ini ada aplikasi tertentu koordinasi dengan Kadis PU untuk semua sekolah dengan BOSP siswanya di atas 500 siswa, dia pasti bisa kerjakan semua ini sendiri. Nanti minta hitungan HPS-nya dari Dinas PU dengan rekomendasi dari BPKP sehingga harga satuannya dijaga. Saya sangat setuju untuk bikin forum OSIS. Jadi saya putuskan hari ini Pak Kadis tindak lanjuti teknisnya bahwa yang mengawasi dana BOSP dan BOSD adalah forum dari perwakilan siswa-siswi.
Kalian usulkan bagaimana pengurusnya, harus ada keterwakilan juga dari kabupaten kota, atau kalian bentuk dulu, biasanya kabupaten kota punya masing-masing, baru kemudian ada yang level provinsi, dan kalian putuskan aja jalur komunikasikan bagaimana sehingga semua aspirasi ini bisa disalurkan dari level kabupaten kota naik ke provinsi, kemudian kalian melaporkan ke saya. Jika ada yang error di sekolah yang mana, saya tinggal datang kunjungan. Setuju? Setuju. Kalian usulkan dulu supaya saya mau tahu level kreativitasnya sampai mana. Kemudian secara teknis kita akan diskusi lebih dalam lagi. Tapi karena ini ide dari kalian, jadi kalian yang mengusulkan, kita akan godok lagi, tapi kita akan launching segera. Terima kasih untuk semua sarannya. Ibu-ibu jangan dendam karena mereka hanya curhat ya. Jangan habis itu kalian dendam dengan mereka, karena mereka kita ada ya. Kita ini dalam hidup, ajaran apapun, kita ini harus berguna bagi orang lain. Ketika kita diberkati, kita sudah dikasih posisi yang baik, dikasih gaji, ada uang gaji bulanan yang terus turun, dan sebagai pendidikan cita-citanya dari awal masih ingat masa-masa ketika menjadi siswa dan siswi, pernah toh? Nah, kalian juga pasti pernah merasakan rasanya mereka. Ketika kalian merasa bahwa ini kepala sekolah sama guru ini kayaknya kurang bagus ya. Kan seperti itu ya, saya juga pernah merasakannya. Semua dari kita pernah merasakannya. Makanya ketika kita menjadi guru dan menjadi pemimpin, kita harus ingat lagi rasa dulu ketika kita menjadi siswa. Sehingga kita harus memberikan, ketika kita dikasih amanah oleh Sang Pencipta, kita harus menggunakannya dengan baik, memberikan manfaat bagi mereka. Siapa tahu suatu hari nanti mereka pun yang menjadi guru dan kepala sekolah bagi anak dan cucu ibu-ibu, karena dunia ini berputar. Semua hal baik yang kita investasikan kepada orang lain akan kembali dengan caranya ke ibu-ibu bapak ya. Dalam hidup, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu kesehatan, umur panjang, anak cucu berhasil, dilindungi, nama baik, masih banyak bentuk rezeki itu. Oleh karena itu, untuk memastikan pintu rezeki itu terbuka untuk kita, hati kita harus bersih dan kita harus bermanfaat bagi orang lain ketika amanah itu diberikan. Dan terus seperti ini, terus ekspresif dan kejar mimpi kalian. Don't settle for less. Jangan settle untuk hal yang karena keadaan. Kalian adalah pencipta dari masa depan kalian sendiri. Kalau kalian menolak untuk kalah, kalian terus belajar, upgrade diri, tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang berpikir Maluku Utara punya gubernur perempuan? Siapa yang berpikir suatu hari nanti uang komite tiba-tiba gratis? Pernah mikir nggak? Nah, bisa kan? Bisa karena mau terus belajar. Kalian punya potensi yang banyak. Bisa berdiri di sini ngomong dengan saya tanpa grogi, bisa deliver point dengan sangat on point, sangat tepat. Itu pun udah sesuatu. Saya sangat mengapresiasinya. Dan sekolah SMA Negeri 1 akan saya jadikan pilot project. Kita ada kerjasama dengan beberapa organisasi untuk memberikan pembelajaran secara pembelajaran vokasi atau pembelajaran ekstrakurikuler seperti Google Office, Microsoft Office, dan banyak Canva dan banyak hal-hal lainnya, tapi secara online. Dan itu tidak dipungut biaya, bisa diakses lewat online. Akan kita siapkan ruangan dan internet dan jadwalnya dalam waktu segera akan kita uji coba selama 3 bulan. Dan sekali lagi saya tekankan, sangat penting untuk Dapodik itu bisa bersih. Salah satunya adalah jika Dapodik bersih maka akan dapat BOSP kinerja, itu kan lumayan. Kemudian dengan Dapodik jika dia real dapat juga anggaran untuk revitalisasi Sarpras. Kemarin saya pergi ke SMK Negeri apa ya? SMK Negeri depan ini apa? SMK Negeri 1. Itu dia dapat 2, sekian miliar untuk renovasi sekolahnya karena Dapodiknya dia itu benar. Jadi penting untuk merapikan Dapodik. Nanti ketika anak-anak lulus pun tidak bingung dengan ijazah dan lain-lainnya karena datanya sudah clear. Itu saja pesan dari saya. Untuk MBG saya juga bingung. Ketika saya tanya, Ternate sudah siap? Sudah Ibu, sudah semua. Perlu dapur tambahan lagi? Tidak perlu. Tapi saya pergi semua sekolah, mereka bilang mereka belum dapat MBG. Jadi saya juga bingung karena MBG ini karena si bapak yang ngurus MBG ini begitulah. Jadi Bapak Kadis coba hubungin dia. Ini udah SMA paling besar yang ada di kota Ternate dan dia belum dapat MBG. Ketika saya tanya butuh dapur lagi, oh sudah beres Ibu, sudah beres. Dia lapor sudah beres. Katanya 60.000 siswa sudah menerima manfaatnya. Nggak tahu 60.000 siswa itu di mana.